Tanggal 12 Juli 2023 kemarin muncul news bahwa Pak Loh Keng Hong menjual 4,87 juta lembar saham GJTL-nya. Sehingga membuat saham GJTL maupun saham-saham milik Pak Loh Keng Hong yang lainnya ikut turun. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagi kita yang memiliki saham seperti yang dimiliki oleh Pak Loh Keng Hong, apakah sebaiknya kita ikut jual atau justru masih bisa kita hold? Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, sekali lagi teman-teman silahkan download ebook kami ya, karena kami sudah mengganti saham GJTL ya, karena saham GJTL sudah naik, kita masukkan ke watchlist sebelum harganya menyentuh level 800 dan sekarang sudah sempat menyentuh level 1300-an ya, makanya kita keluarkan saham GJTL, kita ganti dengan saham baru. Nah, sahamnya apa? Pastikan teman-teman untuk mendownload ebooknya melalui link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, dimulai dari news yang muncul di Insider ya, di mana Pak Loh Keng Hong di tanggal 10 Juli 2023 menjual 4,8 juta lembar saham GJTL ya. Dan tentu saja penjualan dilakukan di tanggal 10, tapi newsnya baru keluar tanggal 12, yaitu hal yang wajar. Ya, dan ini membuat saham-saham Pak Loh Keng Hong yang lainnya termasuk saham GJTL dan saham-saham yang lainnya mengalami penurunan. Ya, kita coba cek satu persatu saham yang dimiliki oleh Pak Loh Keng Hong. Yang pertama adalah tentu saja saham GJTL. Saham GJTL saat news tersebut keluar itu turun 8,61% ya, atau turun hampir 9%. Sebelum tanggal 12 sebenarnya saham GJTL sudah turun ya dari level 1400-an, kemudian turun sampai ke level 1100-an ya, 1100. Jadi bisa dikatakan Pak Loh Keng Hong jualan di kisaran harga 1300 ya. Oke, ini adalah saham GJTL. Kemudian yang kedua adalah saham BMTR, di mana saat news tersebut keluar ya, padahal Pak Loh Keng Hong sendiri belum menjual saham BMTR-nya, tapi saham BMTR juga ikut turun ya, turun 6,5%. Kemudian saham CFIN, yang dimana ini juga salah satu saham yang dimiliki oleh Pak Loh Keng Hong. Dan saat news tersebut keluar membuat saham CFIN itu turun hampir 13%. Gak berhenti sampai di sini saja ya, saham Pak Loh Keng Hong lainnya yaitu saham DILD pun juga kejadian yang sama ya, mendapat kejadian yang sama, di mana saat news tersebut keluar saham DILD tiba-tiba turun hampir 10%. Kemudian saham selanjutnya yaitu saham ANJT, di mana saat news tersebut keluar saham ANJT juga minus atau turun 8%. Kemudian ada saham TBLA yang juga menyusul, yang menurun 4,3%. Oke, di sini saya tidak akan membahas mengenai saham GJTL karena saham GJTL sendiri sudah kita bahas di video beberapa waktu yang lalu ya, video ini. Jadi silahkan teman-teman tonton kembali video tersebut. Nah, di sini saya hanya ingin memberikan tips bagi kita yang sudah punya saham GJTL sejak awal atau di harga bawah ya, yaitu adalah bahwa kita tidak bisa mencontek 100% apa yang dilakukan oleh Pak Loh Keng Hong. Kenapa? Karena jawabannya simple, beda size ya. Pak Loh Keng Hong modalnya sudah triliunan mungkin di bursa saham kita, sedangkan kita ya boro-boro punya 5% saham perusahaan ya. Kita beli 10 juta aja itu sudah termasuk besar. Nah, itulah perbedaan kita dengan Pak Loh Keng Hong. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, saya yakin ya, time horizon kita tidak sepanjang Pak Loh Keng Hong. Ya, Pak Loh Keng Hong punya prinsip bahwa time horizon atau holding period terbaik adalah selamanya. Ya, sedangkan kita jangan-jangan kita baru beli saham GJTL kemarin ya, saat harga sahamnya naik dari 600 ke 800 kita baru masuk. Padahal kalau teman-teman tahu ya, Pak Loh Keng Hong sudah mulai mengkoleksi saham GJTL itu sudah sejak lama ya. Di sini saya akan rangkumkan berita-berita mengenai kapan Pak Loh Keng Hong mengakumulasi saham GJTL. Oke, berita dari CNBC ya, dimana kalau teman-teman bisa searching berita mengenai Loh Keng Hong dan GJTL, ternyata Pak Loh Keng Hong bisa disimpulkan mulai mengakumulasi saham GJTL sejak tahun 2017 ya, yang dimana beliau mengatakan ketika saat itu GJTL sedang melakukan paparan publik ya, Pak Loh Keng Hong ikut hadir. Alasannya adalah seperti ini.
Kalau harga saham GJTL 3.000, saya tidak datang, tapi karena GJTL saat ini 600, maka beliau mau hadir ya. Jadi tahun 2017 saham GJTL itu terjun bebas ya. Tahun 2016 saham GJTL masih berada di harga sekitar 1.500-an, kemudian masuk tahun 2017 harga saham GJTL jatuh sampai ke level 600 ya. Karena waktu itu ya GJTL membukukan kerugian bersih atau rugi ya. Itu tahun 2017 ya, jadi bisa kita anggap pembelian pertama di harga 600. Kemudian di tahun 2020 ketika pandemi, Pak Loh Keng Hong membeli lagi ya saham saham GJTL waktu itu turun sampai ke level 300-an. Ya, bisa dikatakan Pak Loh Keng Hong melakukan averaging down di saham GJTL ini. Tidak berhenti sampai di situ saja ya. Di tahun 2020, Pak Loh Keng Hong pun beberapa kali melakukan pembelian saham GJTL ya di harga 300. Kemudian akhir tahun 2020-nya beliau masih membeli di harga kisaran 600-an ya. Jadi setelah beliau melakukan averaging down ya, beliau melakukan averaging up ya. Jadi di kisaran antara 300 sampai 600. Tidak berhenti sampai di situ saja. Tahun 2021-nya ya, bulan Januarinya Pak Loh Keng Hong membeli lagi saham GJTL ya di harga sekitar 680-an. Kemudian masuk di tahun 2022, Pak Loh Keng Hong masih membeli saham GJTL ya di harga sekitar 600-an, sehingga porsi kepemilikan Pak Loh Keng Hong di perusahaan GJTL mencapai 5,16%. Dan ternyata lagi-lagi Pak Loh Keng Hong pun masih menambah kepemilikan di GJTL, yaitu di akhir tahun 2022 Pak Loh Keng Hong pun itu membeli lagi saham GJTL sehingga kepemilikannya itu menjadi 5,17%. Jadi bisa dibayangkan ya teman-teman, sejak tahun 2017 Pak Loh Keng Hong membeli di harga 600-an, kemudian tahun 2020 membeli lagi di 300-an. Kemudian masih melanjutkan pembelian sampai di akhir tahun 2022 di harga 600-an. Jadi kalau bisa kita simpulkan, kemungkinan besar ya average dari pembelian Pak Loh Keng Hong kira-kira di kisaran harga sekitar 500-an ya. Mungkin ya antara 400 sampai 500. Jadi menurut saya hal yang wajar ketika beliau akhirnya menjual sebagian dari saham GJTL yang dimilikinya ya, karena memang beliau sudah mengakumulasi sejak lama, dan kalau memang betul average price dari beliau di harga 500-an, maka beliau sudah cuan 100% ya, cuan 100% dari harga pembelian beliau. Dan jangan salah teman-teman sekalian ya, 4,87 juta lembar saham GJTL itu hanya sebagian kecil saja dari saham GJTL yang dimiliki Pak Loh Keng Hong. Seperti yang tertera di menu insider di sini ya, di mana sebelumnya Pak Loh Keng Hong memiliki 5,17% dari total keseluruhan GJTL, dijual sebanyak 4,8 juta lembar saham, beliau masih memiliki 175 juta lembar saham atau masih 5% kepemilikan GJTL. Ya, jadi sekali lagi beliau hanya menjual sebagian kecil saja. Nah, sekilas mengenai GJTL, kalau misalkan teman-teman sudah menonton video lalu ya, video yang kita membahas GJTL lalu, di situ kita simpulkan bahwa laba bersih GJTL ditentukan oleh dua hal, yaitu harga karet sebagai bahan baku dan juga kurs dolar rupiah. Di mana harga karet sebagai bahan baku di tahun 2023 ini mengalami penurunan ya, dan juga kurs dolar rupiah saat ini pun juga lebih baik atau menurun dibandingkan tahun 2022 kemarin. Artinya apa? Artinya sepanjang harga karet dan kurs dolar rupiah ini masih lebih rendah dibandingkan tahun kemarin, ada potensi laba GJTL terus naik sepanjang tahun 2023 ini. Yang artinya kalau kinerja GJTL bisa dipertahankan selalu naik sampai akhir tahun, maka ada kemungkinan atau ada potensi harga saham GJTL masih bisa naik lebih tinggi lagi. Itulah kenapa kalau misalkan saya punya saham GJTL di harga bawah, di bawah harga 800, maka saya akan memilih untuk menghold saham GJTL dan saya tidak mengikuti Pak Loh Keng Hong yang jual sebagian kecil ya, karena ya sekali lagi beliau hanya menjual sebagian kecil saja. Nah, itu kalau saya, sekali lagi ya teman-teman ya, itu kalau saya. Nah, bagaimana dengan kalian nih? Apakah kalian juga terus menghold saham GJTL atau ikut jualan? Yuk kita diskusi di kolom komentar di video ini.